Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, hiduplah seorang anak bernama Reno. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana, dengan ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Sejak kecil, Reno sudah terbiasa melihat kesulitan hidup orang tuanya. Namun, meskipun hidup mereka tidak mewah, ia selalu merasa bahagia. Salah satu hal yang membuatnya merasa kurang nyaman adalah sepatu yang selalu ia pakai ke sekolah. Sepatu itu sudah sangat tua, dengan bagian sol yang hampir terlepas dan sobekan di sisi kiri yang semakin lebar. Teman-teman sekelas sering mengejaknya, memanggilnya anak sepatu robek atau anak miskin. Setiap kali mendengar ejekan itu, hati Reno sedikit terluka. Tetapi ia tidak pernah membiarkan rasa sakit itu mengubah dirinya. Reno selalu mencoba untuk tersenyum dan melanjutkan hidupnya dengan tekad yang lebih kuat. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Meskipun sering merasa minder dengan penampilannya, ia tidak pernah membiarkan itu menghalangi cita-citanya. Setiap hari, ia berangkat ke sekolah dengan sepatu usang itu. Dan meskipun hatinya merasa hancur karena ejekan teman-temannya, ia terus berusaha keras untuk belajar. Ia tahu, ada banyak hal yang lebih penting daripada penampilan luar dan salah satunya adalah pengetahuan yang bisa ia bawa sepanjang hidup. Suatu hari, Bu Yani, guru yang sangat ia hormati, memberikan tugas kepada seluruh kelas untuk menulis tentang impian terbesarku. Teman-temannya menulis tentang mimpi-mimpi besar, seperti menjadi seorang dokter, pilot, atau bintang film. Semua itu adalah impian yang sangat wajar bagi anak seusia mereka. Namun, ketika giliran Reno tiba untuk membacakan tulisannya di depan kelas, semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia mulai membaca tulisannya. Impian terbesarku adalah memiliki sebuah toko sepatu, tetapi bukan toko sepatu biasa. Aku ingin membuat toko yang menyediakan sepatu gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, agar mereka tidak merasa malu dan rendah diri seperti aku, karena aku tahu rasanya. Tulisan Reno tidak hanya mengejutkan teman-teman sekelasnya, tetapi juga Bu Yani. Semua orang terdiam. Mereka yang sebelumnya sering mengejek Reno kini mulai merasa malu atas kata-kata yang baru saja mereka dengar. Bu Yani tersenyum, dan dengan suara lembut ia berkata, "Reno, tulisanmu sangat menyentuh. Kamu memiliki impian yang mulia, dan aku yakin kamu akan mewujudkannya suatu hari nanti." Waktu berlalu, dan meskipun hidup Reno tidak pernah mudah, ia tidak pernah menyerah. Ia bekerja keras sebagai kurir, di malam hari ia belajar bisnis lewat buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang ia hasilkan untuk suatu tujuan yang lebih besar, membuka toko sepatunya sendiri. Banyak orang yang meragukan kemampuannya, bahkan teman-temannya yang dulu mengejeknya. Tetapi Reno terus maju tanpa menghiraukan mereka. Ia tahu bahwa setiap tetes keringat dan usaha kerasnya adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Reno berhasil membuka toko sepatunya. Toko itu tidak hanya menjual sepatu untuk orang-orang yang mampu, tetapi juga menyediakan sepatu gratis bagi anak-anak yang kurang beruntung. Setiap bulan, ada puluhan anak yang menerima sepatu baru, dan senyum mereka menjadi hadiah terindah bagi Reno. Ia merasa bahwa impiannya sudah menjadi kenyataan, dan lebih dari itu, ia telah membantu banyak orang meraih kepercayaan diri yang mungkin sebelumnya tidak mereka miliki. Di dinding tokonya, Reno memasang sebuah bingkai kaca berisi sepasang sepatu tua yang dulu ia kenakan setiap hari ke sekolah. Sepatu itu kini menjadi simbol dari perjuangannya. Di bawah sepatu tersebut tertulis sebuah kalimat yang sangat bermakna. Dari rasa malu, tumbuh tekad. Dari tekad, tumbuh tindakan. Dari tindakan, lahirlah harapan untuk orang lain. Setiap kali seseorang bertanya tentang kisahnya, Reno akan tersenyum dan bercerita bahwa sepatu robek yang dulu ia pakai bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi pemicu yang membuatnya terus berjuang. Ia mengajarkan bahwa apa yang kita miliki hari ini, meskipun tampak sederhana atau bahkan penuh kekurangan, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa jika kita tahu bagaimana cara menghadapinya dengan tekad dan semangat. Pesan moral kehidupan mungkin tidak selalu memberi kita jalan yang mulus, tetapi setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi bisa menjadi bahan bakar untuk meraih impian.
Jangan biarkan kelemahan atau ejekan orang lain menghentikan langkahmu. Jadikan setiap kekurangan sebagai kekuatan untuk terus berusaha. Seperti Reno, siapapun bisa meraih mimpinya dengan ketekunan, kerja keras, dan hati yang penuh harapan.